Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Agang, peserta Latsar CPNS KDOD Latsbang LAN Samarinda. Saya adalah peserta CPNS Angkatan 11. Pada hari ini saya akan sedikit mereview materi diklat yang telah kami dapatkan dalam Latsar hari ini, yaitu etika publik. Nah, berbicara etika artinya berbicara tentang perilaku. Perilaku yang melahirkan norma baik atau buruk. Nah, di sini kita sudah tahu etika itu melahirkan baik atau buruk. Nah, sekarang kita berbicara mengenai etika publik. Etika publik yaitu merupakan isu penting dalam diri setiap ASN. Bagaimana cara beretika, bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara melayani masyarakat yang sudah menjadi tugas dan kewajiban ASN. Nah, saya ambil contoh, saya adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Nah, dalam tugas sehari-hari dosen itu ada 3, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, di pengajaran itu tentu kita mengajarkan yang baik-baik kepada mahasiswa, mengajarkan etika yang baik kepada mahasiswa, bagaimana cara berperilaku, cara bersosialisasi, bagaimana cara membangun hubungan baik dengan kawan-kawannya. Nah, yang kedua yaitu penelitian. Nah, penelitian di sini adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen yang baik, yaitu memberikan sumbangsi pemikiran kita dalam penelitian yang bisa memajukan dan juga bisa membangun bangsa Indonesia ini. Nah, yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, di pengabdian kepada masyarakat ini, tentu kita memberikan sumbangsi pikiran dan juga tenaga kita dan juga pemikiran-pemikiran kita untuk kemajuan bangsa. Dan bagaimana cara kita melayani masyarakat, disinilah kita lihat dalam keseharian kita, yaitu melakukan pelayanan dengan etika yang baik. Nah, dalam sistematika di dunia kampus itu sudah jelas tadi, yang 3 tadi mengenai pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, berbicara etika artinya berbicara perilaku. Nah, bagaimana kita perilaku kita sebagai seorang ASN yang baik? Nah, itu salah satu contoh yaitu bagaimana kita kehidupan sehari-hari di kampus. Kita juga kadang-kadang lupa akan 3 hal yang sangat penting, yaitu sapa, salam, dan senyum. Nah, ini merupakan juga salah satu elemen penting dalam beretika yang baik. Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, kita lanjutkan lagi mengenai etika publik. Nah, saya menyadari bahwa saya adalah bagian dari sebuah sistem yang besar dalam satu organisasi yang besar. Nah, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Bagaimana nanti saya ke depannya, apabila saya berperilaku yang baik, mempunyai etika yang baik, tentu organisasi tersebut akan juga baik. Tapi apabila saya berperilaku buruk atau beretika yang tidak baik, maka organisasi tersebut juga akan tidak baik. Nah, sekarang tergantung lagi kepada individu-individunya. Kalau kita mempunyai etika yang baik, maka akan muncul sebuah pemikiran-pemikiran atau ide-ide dari organisasi tersebut akan terlihat baik. Apabila kita buruk, tentu juga akan menghasilkan yang buruk, dan juga kita akan memberi pelayanan yang buruk kepada masyarakat. Nah, sebagai seorang ASN, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang baik, contoh memberi pelayanan yang baik terhadap mahasiswa dan juga tidak diskriminasi. Tapi jangan sampai kita juga melakukan etika-etika yang buruk yang melanggar aturan-aturan dan sumpah kita sebagai seorang ASN yang baik. Nah, bagi saya etika publik ini sangat penting, karena prinsip bagi saya dalam menjalankan etika publik itu ada 3M. Nah, apa itu 3M? Inilah hal ini yang mau saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini. M yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri. Nah, mulailah dari sendiri, berbuat baik dan beretika yang baik. Yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil seperti apa? Ya, hanya hal-hal sederhana yang perlu kita lakukan dalam menyampaikan etika baik, yaitu saling senyum, sapa, dan salam hangat. Nah, ini hal yang kadang-kadang kita lupakan, hal-hal kecil ini. Dan yang ketiga, M yang ketiga adalah mulai saat ini. Jangan kita tunda-tunda lagi berbuat baik dan beretika baik. Kita mulai dari saat ini dan juga
Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, mungkin hal-hal ini yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.